Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, kita saat ini berada di hari-hari terakhir di bulan Ramadan, di mana setiap muslim, setiap mukmin yang mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan momen hari-hari terakhir ini untuk meninggalkan kesan terbaik sebelum meninggalkan bulan Ramadan. Karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal itu dilihat pada penutupnya. Apakah penutupnya itu baik sehingga seseorang itu dikatakan husnul khatimah, penutup yang baik, ataukah penutupnya itu buruk sehingga seseorang itu dikatakan su'ul khatimah, penutup yang buruk. Maka saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai karena tersisanya hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini kemudian membuat kita ini semakin kendur, membuat kita ini semakin tidak bersemangat untuk melakukan ibadah. Malah sebaliknya, ketika semakin mendekati garis finish harusnya semakin kencang dan semakin kuat. Sebagaimana di dalam perlombaan, kuda itu ketika semakin mendekati finish dia akan mengerahkan segala kemampuannya. Sampai-sampai kata para ulama, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, jangan sampai seekor kuda lebih cerdas dari Anda. Jangan sampai seekor kuda lebih cerdas ketika menyadari bahwa ini semakin mendekati garis finish, seekor kuda bisa mengencangkan larinya, namun kita malah mengendurkan kesempatan ini. Ikhwatal iman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana idza dakhala al-ashra al-awakhir, kana idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, beliau menghidupkan malamnya, dan beliau membangunkan keluarganya. Ini di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika masuk 10 hari terakhir beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Dijelaskan oleh para ulama bahwa maksudnya adalah beliau menjauhi istri-istrinya, beliau tidak mendekati istrinya. Artinya beliau fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau fokus banyak di malam-malam itu dihidupkan oleh Nabi dengan ibadah, dengan salat, zikrullah, tilawatul Quran dan yang lainnya. Dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya untuk ikut mendapatkan keberkahan dari malam yang dicari, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana antum ketahui, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya sampai Allah menurunkan satu surat khusus tentang malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan lebih baik dari 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Jika dikatakan lebih baik dari 1000 bulan, berapa nilainya hanya Allah yang tahu. Bisa jadi 10.000, bisa jadi 100.000, bisa jadi jutaan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa nilainya satu malam itu. Namun cukuplah Allah turunkan Al-Quran pada malam itu. Allah muliakan malam ini setiap tahunnya dengan tanazzalul malaikatu warruhu fiha, dengan turunnya para malaikat, dengan turunnya malaikat Jibril alaihi salam pada malam Lailatul Qadar. Dengan penamaan malam itu dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Karena begitu mulianya malam ini, malam turunnya Al-Quran, malam yang dimuliakan sehingga para malaikat pun turun untuk memuliakan malam tersebut. Dan para malaikat ini memuliakan mereka-mereka yang memuliakan malam Lailatul Qadar. Maka setiap muslim, setiap mukmin yang mereka ini menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam ini mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Para malaikat mengucapkan salam kepada mereka, salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang mukmin di malam-malam itu. Dikatakan Al-Qadar, di antara makna Al-Qadar adalah sempit. Kenapa disebut sempit? Karena dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan terkait dengan nafkah seorang suami kepada istri, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah
mereka menafkahkan kepada keluarganya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya, menunjukkan bahwa makna al-qadar di antaranya adalah sempit. Kenapa disebut sempit? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'adadal malaikati allati tanzilu ila dunya fi tilka al-lailah aktsaru min 'adadil hasa." Sesungguhnya jumlah malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar, malaikat yang turun ke bumi lebih banyak dari jumlah pasir yang ada di muka bumi. Ini membuat bumi ini sempit, penuh sesak dengan para malaikat. Dan para malaikat itu memuliakan orang-orang yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Juga dikatakan Al-Qadar berarti takdir, qada dan qadar, takdir. Karena memang pada malam Lailatul Qadar diturunkan takdir, ketetapan takdir setahun ke depan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzilin, fiha yufraqu kulli amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dalam surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh berkah, dan kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Di malam itu, di malam Lailatul Qadar yang malam penuh berkah ini, dibagikan catatan takdir setahun ke depan. Subhanallah, inilah malam di mana ketentuan nasib kita ditentukan pada malam itu. Nah, malam yang dimana seorang muslim dan mukmin ketika menyadari dahsyatnya malam itu, dia mengadu nasib kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Dia mempertaruhkan dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar nasibnya setahun ke depan ini adalah nasib-nasib yang terbaik. Dan saatnya berjibaku, saatnya bertarung untuk mendapatkan kebesaran ini adalah pada 10 malam terakhir ini. Dan kita melihat, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, in wuffiqtu Lailatul Qadar, madza aqulu fiha?" Jika aku ditakdirkan ketemu dengan Lailatul Qadar, apa yang saya baca di malam Lailatul Qadar? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Subhanallah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, saudaraku fillah. Dari besarnya, dahsyatnya malam ini, namun ternyata apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf kepada Allah. Karena maaf itu adalah ketika kita melupakan, ketika kita memaafkan orang, kita melupakan kekurangan yang ada pada orang tersebut. Kita melupakan bahkan perbuatan-perbuatan salahnya, zalimnya terhadap kita ketika kita memaafkan orang itu. Demikian pula ketika kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menutupi semua kekurangan kita. Ibadah puasa yang penuh dengan kekurangan. Mungkin puasa kita masih sama seperti orang-orang yang sedang diet, tidak makan dan minum. Tapi mata tidak puasa, telinga tidak puasa, lisan tidak puasa, tangan dan kaki tidak puasa. Atau sholat kita yang penuh dengan ketidakkhusyuan. Sholat malam kita yang mungkin masih bolong-bolong, dan banyak lagi yang lainnya. Kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang sederhana, namun dia memegang kartu maaf dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memaafkannya, beres urusan dia, beres urusan dunia dan akhiratnya, walaupun amalannya sederhana. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu membawa gunungan pahala yang luar biasa, namun Allah tidak memaafkan beberapa dari dosa yang dia lakukan, binasa dia. Walaupun dia membawa gunungan amal perbuatan yang luar biasa. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, meminta maaf kepada Allah ini diantara hal yang paling berharga yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, maka kurang lebihnya ibadah puasa kita, segala kekurangan-kekurangannya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita dan yang lainnya. Dan di antara pesan dari doa tersebut, Nabi SAW mengajarkan tuhibbul afwa. Ya Allah, Engkau mencintai sifat pemaaf.
Ada pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita di dalam doa ini, bahwa di antara ikhtiar kita agar kita mendapatkan maaf dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala adalah menjadi seseorang yang pemaaf. Di antara akhlak yang luhur yang disampaikan oleh dinul Islam ini adalah sifat pemaaf. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu sebagai seorang pemaaf. Ajaklah kepada hal-hal yang baik dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Jadilah seorang yang pemaaf, ajaklah kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan berpalinglah dari orang jahil. Saudara fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sangat ditegakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang sangat pemaaf. Beliau menyikapi orang-orang yang jahil, tidak menyikapi kejahilan itu dengan kejahilan serupa, tapi berpaling dari kejahilan-kejahilan itu. Beliau tidak menyikapi, merespon setiap kejahilan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika sebagian sahabatnya yang berbuat salah, yang berakibat fatal, ketika sebagian para sahabat di dalam peristiwa perang Uhud, mereka diberi amanah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak berjejak dari bukit para pemanah. Namun ternyata akibat mereka tidak mendengarkan perintah Nabi SAW ini berakibat sangat fatal bagi kaum muslimin, sehingga menyebabkan terbunuhnya 70 orang sahabat. 70 orang sahabat yang bahkan diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Menyikapi hal ini, menyikapi kesalahan para sahabat ini, Nabi SAW tidak marah-marah, tidak ngamuk-ngamuk. Bahkan lebih dari itu, Allah abadikan sikap beliau ini di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 159. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Andai kata wahai Muhammad, kamu ini orangnya keras hatinya, orangnya kasar, mereka bakal lari darimu, mereka akan cerai-berai meninggalkanmu. Namun maafkan mereka, mintalah kepada Allah ampunan untuk mereka. Dan seperti itu Allah membentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman. Bahkan juga mungkin di antara kita, ketika kita memiliki teman, terutama kerabat, sahabat, yang kita sering berbuat baik kepada mereka, dan seringkali ketika kita terkena ujian dan musibah, biasanya kerabat ini yang pertama kali membicarakan kekurangan dan aib keburukan kita. Sudah kita support dengan bantuan, sudah kita tolong dan lain sebagainya. Namun ketika kita terkena musibah, dia yang paling pertama kali menyuarakan ke sana dan kemari, mendukung omongan-omongan negatif tentang diri kita. Menyikapi kerabat yang seperti ini sekalipun, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam Al-Qur'an. Diabadikan di dalam surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang diberi kelebihan harta bersumpah. Jangan sampai dia bersumpah untuk tidak mau memberi kepada kerabat mereka dari orang-orang miskin dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan, hendaklah berlapang dada. Maukah kalian Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini ada ceritanya, ada kisahnya. Ada cerita yang menjadi penyebab turunnya ayat ini, yaitu ayat ini dalam surat An-Nur ayat 22. Yang surat An-Nur ini diawali tentang ayat tentang hukuman bagi para pelaku zina, baik laki-laki maupun wanita. Kemudian surat An-Nur menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang dengan gampang-gampangnya menuduh seorang wanita atau seseorang dengan tuduhan berzina, bagaimana hukumannya, konsekuensinya dunia dan akhirat. Kemudian ayat itu menjelaskan, kemudian selanjutnya 15 ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kasus yang pernah terjadi pada
rumah tangga Rasulullah SAW. Gosip yang pernah tersebar yang luar biasa, gosip dahsyat yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW terjadi pada keluarga beliau, yaitu salah seorang istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, dituduh berzina. Tersebar gosip yang luar biasa. Ini fitnah yang dahsyat sampai Nabi SAW memiliki keraguan terhadap Aisyah radhiyallahu anha, sampai Aisyah radhiyallahu anha dipulangkan ke rumah orang tuanya, ke rumah Abu Bakar. Gosip yang merebak di kota Madinah, yang penyebabnya adalah ketika dalam salah satu safar, biasanya istri-istri Nabi dinaikkan di atas onta dan ada haudaj, ada penutupnya, penutup yang menutupi onta tersebut sehingga tidak terlihat. Nah, sekali waktu di dalam safar ketika mereka istirahat, Aisyah turun dari ontanya tanpa sepengetahuan Nabi SAW dan kaum muslimin yang lainnya. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka mengira bahwa Aisyah ada di dalam onta tersebut, di atas punggung onta ini. Namun mereka tidak menyadari ternyata tidak ada. Aisyah mencari rombongan yang sudah pergi di tengah padang pasir. Akhirnya dia mencari tempat berteduh di salah satu batu yang ada, dan dia berteduh sampai tertidur. Karena panas, cadarnya dibuka, dia tertidur. Ternyata subhanallah, yang tertinggal bukan cuma Aisyah. Ada salah seorang sahabat laki-laki yang bernama Safwan ibnul Mu'attal radhiyallahu anhu, yang tertinggal karena tertidur juga. Akhirnya ketika dia bangun, dia melihat Aisyah ummul mukminin sendirian di sana. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan suara yang tinggi sehingga menyebabkan Aisyah kaget, terbangun dan segera menutup cadarnya. Subhanallah. Kemudian Safwan menurunkan ontanya, mempersilahkan ummul mukminin naik, dan kemudian onta itu dituntun sampai masuk kota Madinah tanpa ada pembicaraan dari dua manusia ini. Tidak ada pembicaraan dan yang lain sebagainya. Namun ketika masuk kota Madinah, dilihat oleh mata-mata orang-orang munafik, dan mereka mengambil kesempatan. Ini peluang gosip. Gosip apalagi yang lebih ramai, lebih hangat ketika membicarakan bahwa ada seorang istri Nabi berbuat yang tidak benar. Maka disebarkanlah gosip ini dengan luar biasa pada saat itu. Dahsyat sekali. Dan sebagaimana tadi Anda sampaikan, sampai menyebabkan keraguan dalam hati Nabi, sampai Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, akuilah. Sampai begitu Rasulullah SAW. Bertaubatlah kepada Allah. Aisyah tidak mau menjawab. Dia hanya menangis. Dan kemudian dipulangkan oleh Nabi ke rumah orang tuanya. Dan ketika didatangi oleh Nabi SAW, Aisyah ketika Aisyah mengatakan, diminta untuk menjawab tentang tuduhan ini, Aisyah mengatakan kepada ayah dan ibunya, wahai ayahku dan ibuku, jawab Rasulullah SAW. Artinya dia menunjukkan bahwa saya tidak mungkin melakukan itu. Tapi ini fitnah sudah merebak sedemikian dahsyatnya di kota Madinah. Dan Aisyah terus meminta pertolongan kepada Allah, terus minta tolong kepada Allah agar Allah menyelamatkan dia dari tuduhan ini. Dan Aisyah mengatakan, saya tidak pernah menyangka bahwa pembelaan Allah terhadap diriku adalah berupa ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk membebaskanku dari tuduhan bohong ini. Dan Allah turunkan 15 ayat di surat An-Nur untuk membela Aisyah radhiyallahu anha. 15 ayat yang dibaca sampai hari kiamat untuk membela Aisyah. Ketika ayat-ayat ini turun, subhanallah, Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Bakar untuk menjemput Aisyah dan mengatakan, ya Aisyah, abshiri, bergembiralah wahai Aisyah, Allah Subhanahu wa taala telah membebaskanmu dari tuduhan ini. Allah menurunkan firman-Nya, dibacakan ayat-ayat Allah. Dibacakan ayat ini, keluarga ini menangis semuanya. Abu Bakar mengatakan, wahai Aisyah, bangunlah, berterima kasihlah kepada Rasulullah. Apa jawaban Aisyah? Kepada Rasulullah SAW tidak, kepada Allah iya, karena Allah yang menyelamatkanku. Subhanallah. Ini bagaimana ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang termakan fitnah ini di saat itu bukan hanya orang munafik. Sebagian orang mukmin termakan dengan fitnah ini. Di antaranya adalah kerabat Abu Bakar sendiri. Kerabatnya Abu Bakar, seorang mukmin namanya Mistah bin Uthathah. Sepupunya Abu Bakar, miskin, keluarga miskin yang tiap bulan sembakonya ditutup oleh Abu Bakar radhiyallahu anha. Tapi ketika fitnah ini tersebar, ikut menyebarkan omongan ini. Maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan
mau lagi menolong keluarga itu, kerabatnya. Dia bersumpah untuk itu. Dan ketika kita di posisi Abu Bakar itu sesuatu yang wajar. Walaupun mungkin kita tahu bahwa putri kita tidak sepersepuluhnya Aisyah Ummul Mukminin, ya, atau apalagi setengahnya, sepersepuluhnya belum tentu seperti Aisyah. Apalagi jika putri kita selevel Aisyah atau Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Putri kita misalnya mungkin memiliki banyak kekurangan, ketika ada kerabat kita menghinanya, merendahkannya, kita akan bersikap lebih mungkin dari Abu Bakar. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Namun sikap Abu Bakar ini tidak didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya di dalam surat An-Nur ayat 22 ini. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki bersumpah untuk tidak memberi kepada kerabat mereka dan orang-orang miskin dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka menjadi orang yang pemaaf. Hendaklah mereka berlapang dada. Apa kalian tidak mau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Subhanallah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika ayat ini turun, dipanggil Abu Bakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Bakar, Allah menurunkan firman-Nya untukmu. Disampaikan firman ini, surat An-Nur ini. Ketika mendengar ucapan ini, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Apa kamu tidak mau Allah mengampuni dosamu? Maka jawaban Abu Bakar pada, wallahi inna nuhibbu an taghfir lana ya Rabbana. Aku sangat menginginkan kau mengampuni dosaku ya Allah. Kemudian Abu Bakar pun melanjutkan membiayai keluarga Mistah bin Utsatsah. Bahkan beliau mengatakan, wallahi la anzi'uha minhu abadan fi muqabalati makan. Dengan semua sikapnya yang buruk terhadapku dan keluargaku, aku tidak akan memutus semua bantuanku kepadanya. Subhanallah, inilah kebesaran hati yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada kita semuanya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka beliau disebut dengan As-Siddiq. Orang yang membenarkan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan dari sini Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia mengharapkan maaf dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di antara ikhtiar terbesarnya adalah menjadi seorang pemaaf. Menjadi seorang pemaaf. Dan kita melihat tidak ada manusia yang lebih pemaaf melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Bakar, seperti itu pula Umar. Bahkan Umar ketika di masa kekhilafahannya, beliau menjadi khalifah. Sekali waktu ada salah seorang mendatangi beliau, yaitu Uyainah bin Hisn, menemui Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Hei ya Ibn Al-Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkum bainana bil 'adl." Wahai Ibn Al-Khattab, demi Allah kamu tidak memberikan yang cukup untuk kami dan kamu tidak berhukum dengan hukum yang adil. Protes kepada Umar Ibn Al-Khattab, Amirul Mukminin, pemimpin pada saat itu. Umar terpancing emosinya dan marah ketika teguran keras ini sampai kepada beliau. Namun ada salah seorang yang ada di majelis itu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, Inna Allah Ta'ala qala li nabiyyih." Wahai Amirul Mukminin, Allah berfirman kepada nabinya, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Jadilah engkau seorang pemaaf, ajaklah kepada yang baik dan berpalinglah dari orang yang jahil. Sayang Amirul Mukminin, orang ini orang jahil, jangan direspon. Kata sahabat Umar ini Al-Hur. Maka Umar pun langsung mereda dari marah dan emosinya. Seperti itu para sahabat, seperti itu pula para ulama. Pernah sekali waktu Imam Syafi'i rahimahullah dicecar, dicaci maki, dihina, dikata-katai dengan perkataan yang tidak layak. Namun Imam Syafi'i diam, senyum, tidak respon terhadap semua cecaran dan cacian ini. Sampai para sahabatnya kesal, "Ya Imam, jawab." Tapi Imam Syafi'i diam, tidak menjawab. Sampai orang itu pergi. Setelah orang itu pergi, Imam Syafi'i baru berkata, "Qalu sakatta wa qad khusimta." Qultu lahu,
innal jawaba li babi syarri miftahu. As-samtu an jahilin aw ahmaqin syarafun wa fihi aidan li sawnil 'irdi islahu. Ama tara al-usda tukhsha wa hiya samitatun wal kalba tukhsa la'amri wa huwa nabbahu. Mereka meminta kepadaku, bertanya kepadaku, kenapa kamu diam terus? Padahal kamu dicecar, dihujat, dicaci maki. Maka aku katakan kepada mereka, sesungguhnya jawaban itu bisa membuka pintu keburukan. Diam dari orang dungu dan bodoh adalah suatu kemuliaan. Dan juga di situ menjaga kehormatan dan harga diri kita. Apa kamu tidak perhatikan seekor singa? Diamnya ditakuti oleh orang. Dan anjing dengan suka menggonggongnya dia dilempari batu. Ini bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada kita. Dan juga ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, sifat suka memaafkan ini adalah sifatnya orang-orang bertakwa, sifatnya ahlul jannah, sifatnya penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Allah sebutkan di ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di saat lapang dan di saat sempit, dan orang-orang yang menahan marah dan emosinya, dan orang yang memaafkan manusia. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah sebutkan sifat-sifat ini. Di antara sifatnya ihsan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, sedangkan ihsan adalah top levelnya iman. Tingkat iman tertinggi adalah ihsan. Dan Nabi SAW pernah bersumpah, demi thalathun uqsimu alaihin, 3 perkara yang aku bersumpah atas 3 perkara ini. Ma naqasat malun min sadaqah, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. 3 perkara yang aku bersumpah dengannya, tidak akan berkurang harta yang sering disedekahi. Tidak akan, dan seorang hamba ketika dia semakin memiliki sifat pemaaf, maka dia akan semakin mulia. Dan tidaklah seseorang semakin rendah hati kecuali dia akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin rendah hati, semakin dimuliakan. Semakin pemaaf, semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat di dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sekali waktu beliau safar dengan beberapa sahabatnya, dan kemudian ketika para sahabat tertidur, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang mendatangi Nabi, dan kemudian orang kafir, musyrik, menodongkan pedangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dibangunkan dengan pedang itu. Nabi terbangun, dan orang itu mengatakan, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa melindungimu? Siapa yang bisa melindungimu dariku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yang bisa melindungi saya. Mendengar jawaban Nabi SAW, tiba-tiba tangan orang itu gemetar dan jatuh pedangnya. Jatuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kalau kita di posisi Rasulullah SAW, pedang yang dihunuskan, ditodongkan ke kita, tiba-tiba di tangan kita, apa yang kita lakukan terhadap orang tersebut? Nabi SAW berdiri, orang itu ditinggal begitu saja. Tidak diproses, tidak diapa-apakan oleh Nabi SAW. Dan lebih dahsyat dari ini, musyrikin Quraisy. Kita membaca dalam sirah Nabi SAW betapa zalim dan jahatnya mereka terhadap Rasulullah SAW sejak awal dakwah, sejak awal risalah. Bagaimana mereka mencerca, menghina, memfitnah, mengadu domba, dan beragam fitnah yang luar biasa, menyiksa, bahkan membunuh para sahabat, memobilisasi massa untuk berjihad melawan kaum muslimin dari perang Badar, Uhud, dan yang lainnya, sampai akhirnya sampai pada satu titik
Nabi SAW diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi kota Mekah dengan jumlah pasukan yang tidak bisa dihadapi oleh penduduk kota Mekah. 10.000 pasukan. 10.000 pasukan Nabi SAW membawa para sahabatnya. Dan para sahabat ini yang mereka masih ingat luka-luka akibat kezaliman dan kejahatan orang-orang Quraisy. Mereka membunuh 70 orang sahabat di perang Uhud saja, yang 60 sekiannya adalah dari kalangan Ansar. Mereka melihat ini peluang besar untuk balas dendam. Ini balas dendam yang paling dahsyat. Mereka mengatakan di antara suara yang tersebar pada saat itu di antara para sahabat Ansar, mereka mengatakan la Quraisy ba'dal yaum. Setelah hari ini tidak ada lagi Quraisy. Kita akan habisi mereka. Itu semangatnya sebagian para sahabat ketika mendengar 10.000 pasukan mendatangi kota Mekah. Namun ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika itu sampai kepada telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aminal aswad wal abyad illa fulanan wa fulan. Semua yang ada di kota Mekah harus diberi keamanan. Mau dia kulit hitam maupun kulit putih, semuanya harus dijaga. Tidak ada yang boleh ditumpahkan darahnya. Subhanallah. Sampai itu menyebabkan masuknya pembesar-pembesar Quraisy, musuh-musuh bebuyutan beliau, seperti Abu Sufyan, Hind binti Utbah, dan banyak lagi yang lainnya yang masuk Islam pada hari itu. Dan bahkan mereka dengan penuh ikhlas. Dan kalau kita membaca secara detail kisah ini, kita akan melihat besarnya hati seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan ini menginspirasi satu tokoh kafir dari Belanda. Dia orang diplomat kafir Belanda yang begitu bencinya terhadap Nabi, dan dia bahkan mencalonkan dirinya sebagai seorang diplomat, tujuannya untuk melawan pergerakan Islam di Belanda. Nulis buku untuk menjelekkan Islam. Dia menulis buku, dia menceritakan ini ketika dia setelah masuk Islam. Dan prosesnya kemudian dia mencari, ketika dia menulis buku itu dia mempelajari Al-Quran, dia pelajari tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia melihat ketika dia membandingkan ajaran agamanya dengan ajaran tauhid Islam, kemudian dia diskusi dengan pendeta-pendetanya, dengan tokoh-tokoh agama yang lainnya, dia semakin mendalami, dia semakin menyadari bahwa ajaran tauhid Islam adalah yang paling benar. Tidak ada yang lebih make sense, lebih logis, lebih bisa diterima oleh akal manusia melebihi ajaran tauhid yang diajarkan oleh Islam. Kemudian tentang Nabi Muhammad, dia pelajari. Sampai ketika masuk kepada kisah Fathu Makkah. Ketika dia masuk ke dalam peristiwa Fathu Makkah, dia mengatakan habis di Quraisy. Ketika dia membaca lembaran, Quraisy bakal habis. Quraisy bakal dihabisi. Di benak mereka, ISIS, yang tukang sembelih dan yang semisalnya. Itu yang ada di benak mereka. Maka dia akan bayangkan Nabi Muhammad SAW seperti gambaran yang ditunjukkan oleh media mereka. Namun ketika dia masuk kepada kisah itu, dia mempelajari bagaimana ketika tokoh-tokoh Quraisy dikumpulkan. Kemudian Nabi SAW bertanya, bagaimana menurut kalian tentang saya? Khairuna wa ibnu khairina. Engkau adalah di antara orang terbaik kami, wahai Muhammad, dan di antara anak orang-orang terbaik kami. Setelah itu Nabi SAW mengatakan bahwa kalian semua adalah saudaraku. Kafir Quraisy, kerabatku. Semua kalian adalah orang-orang bebas dan merdeka. Di zaman itu kalah perang, menjadi tawanan atau dibunuh. Tapi Nabi SAW, kalian adalah kerabat dan saudaraku. Idhabu fa'antumut tulaka. Kalian semua orang merdeka, bebas. Kalian masuk Islam atau tidak, orang-orang merdeka. Menyebabkan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Si diplomat Belanda ini ketika membaca, ini sikap seorang nabi. Mustahil manusia biasa bisa seperti ini. Dizalimi belasan tahun. Kemudian hanya dengan begitu saja memaafkan. Siapa yang kuat seperti itu? Hanya seorang nabi yang bisa seperti ini. Di saat itu dia sadar, waduh, tauhid saya sudah benarkan tauhidnya Islam. Sekarang saya mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini bahaya. Ini di luar misi saya sebagai untuk menjadi seorang diplomat dan mempelajari jeleknya Islam. Maka ditutup semua bukunya, ini mau dibalikan ke perpustakaan. Ketika dia tumpuk buku-buku itu, tiba-tiba tumpukan buku ini jatuh.
yang diantaranya adalah terjemahan Al-Quran yang biasa dia baca. Dan subhanallah ketika dia angkat terjemahan itu dalam kondisi terbuka, terjemahan ayat Al-Quran, innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta itu bukan buta mata, tapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Seakan ayat itu kena kepada dia. Mata saya sudah melihat semuanya, tapi kenapa saya tidak mau memeluk Islam? Akhirnya membuat dia menjadi seorang pendakwah Islam yang menyebabkan dia dan keluarganya menghadapi ancaman, diancam dibunuh dan beragam ancaman. Karena pendukungnya mendukung dia menjadi diplomat untuk melawan Islam. Malah sekarang dia menjadi salah seorang dai-nya Islam. Subhanallah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sifat ini sifat yang ada pada diri orang-orang mukmin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin yang lainnya. Demikian pula para ulama. Ketika kita membaca misalnya kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa Imam Ahmad di masa itu beliau silih berganti 8 khalifah, selalu mendapatkan sikap yang tidak baik. Kalau tidak dipenjara, dan penjara zaman dulu tidak seperti penjara zaman sekarang. Penjara zaman dahulu plus disiksa. Kalau zaman sekarang diberi makan, diperhatikan HAM-nya. Tapi zaman itu plus dicambuk sampai berdarah-darah. 8 khalifah silih berganti. Sampai di zaman yang ketika yang terakhir Imam Ahmad dimerdekakan, dibebaskan. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, wahai imam, bagaimana dengan khalifah-khalifah yang menahanmu, memenjarakanmu, menyiksamu? Kata beliau, kulluhum fi hil, semuanya halal. Semuanya saya maafkan. Afallahu anhum, semoga Allah maafkan mereka. Imam Malik bin Anas pun demikian. Dengan ketika beliau juga mengalami masalah dengan pemerintahan pada saat itu. Masalah yang terjadi, ikhwah fillah, kalau antum ingin bertanya apa masalahnya? Masalahnya adalah masalah tahu akidah dan iman, bukan masalah politik. Karena para ulama ini tidak berpolitik, mereka sibuk mengajar. Namun ketika hal-hal yang bersikap akidah, maka mereka disitulah mereka menjadi bentengnya umat Islam. Di saat itu pemerintahan mengharuskan rakyatnya mengimani Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Maka di saat itu para ulama bertahan dengan sikapnya bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Karena hal itulah maka yang setuju dengan pemerintah dilepaskan, yang tidak ditangkap dan dipenjarakan sampai mereka berubah pendapatnya. Jadi bukan urusan-urusan politik, perebutan kekuasaan, atau adanya sikap-sikap makar dan lain sebagainya. Para ulama ini adalah orang-orang yang fokus dalam agama dan dakwahnya. Termasuk Imam Malik, disiksa sampai tulang belikatnya lepas dari tangannya sehingga beliau tidak bisa sedekap dalam sholat. Itu pun beliau maafkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pun demikian. Beliau keluar masuk penjara karena fitnahan, kezaliman dan yang lain sebagainya, sampai akhir hayatnya di penjara. Namun ketika beliau ditanya, beliau mengatakan, saya tidak halal siapapun dari kerabatku membelaku akibat semua yang telah berbuat terhadap semua yang telah berbuat zalim kepadaku, semua yang memusuhiku. Kata beliau, waqad ahlaltu kulla muslim, semua muslim sudah aku halalkan. Wa ana uhibbul khaira likullil muslimin, aku mengharapkan kebaikan untuk setiap umat Islam. Wa uridu likulli mu'min minal khairi ma uhibbuhu li nafsi, dan aku menginginkan bagi setiap mukmin kebaikan sebagaimana aku inginkan kebaikan untuk diriku. Walladzina kadzabu wa zalamu fahum fi hillin min jihadi, semua yang berbuat jahat terhadap aku, kezalimannya, kebohongan dan kedustaannya, semuanya aku maafkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saya kisahkan sebuah kisah yang saya tutup dengan sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah di dalam Syiar Alamin Nubala, tentang kisah salah seorang tabi'in yang bernama Al-Hamadani rahimahullah. Orang ini orang saleh dan suka memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya. Bahkan ketika bertemu orang-orang yang menzaliminya, dia bersikap seperti orang biasa saja, enggak peduli. Ya, ketawa, senyum baik, sampai membuat tidak enak hatinya orang yang berbuat zalim kepadanya. Sampai akhirnya sebagian di antara mereka mengatakan, "Ya Hamadani, saya mohon maaf. Saya kemarin berbuat begini, saya mohon maaf." Saking tidak enaknya melihat orang ini seperti biasa saja, tidak merespon negatif terhadap orang-orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Al-Hamadani hanya mengatakan satu kata saja, "Al-madhi la yuzkar." Yang dulu sudah jangan usah diingat, yang lalu jangan diingat. Itu saja sikap beliau. Subhanallah, tidak lama beliau meninggal dunia.
Dan kemudian tidak lama beberapa orang saleh bermimpi ketemu dengan beliau. Dan sebagian orang saleh ini bertanya, "Ya Hamadhani, ma fa'ala bika rabbuk?" Bagaimana sikap Allah terhadapmu? Maka Hamadhani mengatakan, "Auqafani baina yadayhi." Allah Subhanahu wa taala memberdirikanku di hadapannya, wa qala li, dan Allah berfirman kepadaku, "Ya Hamadhani, al-madhi la yuzkar." Wahai Hamadhani, yang lalu tidak usah diingat. Semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menjadi orang yang pemaaf. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Syafi'i pernah melantunkan beberapa bait syair. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, in azumat dhunubi kathratan falaqad alimtu bi anna afwaka azamu. In kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu. Mali ilaika wasilatun illa raja wa jamilu afika thumma inni muslimu." Wahai Tuhanku, wahai ya Allah, begitu banyaknya dosaku ya Allah. Namun aku menyadari bahwa maafmu jauh lebih besar dari banyaknya dosaku ini. Andai kata yang berharap kepadamu hanyalah orang-orang baik saja, kemana orang-orang yang berbuat salah dan dosa mencari ampunan? Aku tidak memiliki sarana untuk mendekat kepadamu kecuali harapanku ya Allah akan maafnya dan ampunanmu, dan aku adalah seorang muslim. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Di antara pesan dari doa ini adalah untuk agar kita menjadi orang yang pemaaf. Di antara ikhtiar agar kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah pemaaf. Terlebih kita sedang mencari maaf dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mungkin sebentar lagi kita bertemu dengan kerabat dan saudara kita, mungkin atau dengan teman-teman orang-orang yang mungkin kita pernah bermasalah dengan mereka, dan tidak ada ikhtiar sarana terbaik setelah kita meminta ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan beriman kepadanya, melebihi ketika kita juga menjadi orang yang pemaaf dan memaafkan orang lain. Wallahu ta'ala ada wa a'lam bishawab. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Masih ada kurang lebih 5-6 menitan untuk sampai jam 1. Silahkan jika ada yang ditanyakan dari materi yang disampaikan atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Terkait sikap saya. I'tikaf. Kalau sikap kita masuk di masjid 10 gitu Ustaz. Ya. Terus kita pulang sebelum Sahur. Sahur. Itu gimana? Nah, i'tikaf kurang lebih mulai jam 10 malam dan kemudian ketika menjelang sahur pulang. Bagaimana? Boleh. Karena sebagian tabi'in pun melakukan hal yang serupa. Sebagian tabi'in disebutkan bahwa di antara sebagian tabi'in itu mereka melakukan i'tikaf itu tidak full 1 hari penuh atau 1 malam penuh. Ya. Walaupun sempurnanya adalah ketika melakukan seperti Nabi SAW 10 hari full. Namun ketika antum memiliki ada amanah, tanggung jawab dan kesibukan ya yang harus ditunaikan, maka di sela-sela amanah ini jangan sampai kita terlewat untuk menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir ini. Lakukan seperti yang tadi, misalnya antum i'tikaf walaupun sebagian dari waktu ya sampai menjelang sahur misalnya, dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih, meminta kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Silakan, ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, ya khawfillah rahimani wa rahimakumullah, ini kesempatan kita mempelajari dan mengkaji tentang beberapa ibadah yang terkait dengan ibadah puasa kita. Dan ikhwafillah, jika kita mencoba mendalami dan lebih mengkaji lagi tentang ibadah puasa yang kita amalkan ini, banyak pesan berharga yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Yang pesan-pesan ini akan membuat seorang muslim untuk terus semakin menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi
di dalam menjalani kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya agar kita berjumpa dengan Lailatul Qadar dan menghidupkan malam tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dimerdekakan dari api neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang diberikan ampun dan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.